Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar Jazar dengan NIM 2303 126076. Pada kesempatan kali ini saya akan memperjelas atau menjelaskan apa itu model. Yang pertama itu ada pengertian model, di mana model adalah suatu abstraksi dari fenomena, objek dan aktivitas nyata yang digunakan untuk memudahkan pemahaman, analisis maupun prediksi atau suatu kondisi. Dengan kata lain, model menyederhanakan kenyataan agar lebih mudah dipelajari tanpa harus berhadapan dengan sistem aslinya. Yang kedua, itu jenis-jenis model. Yang pertama itu ada model fisik. Mana model fisik ini ada dua, contohnya itu representasi tiga dimensi dari objek nyata, dan contohnya itu miniatur bangunan, prototipe kendaraan, atau maket jembatan. Kedua itu ada model naratif, di mana penjelasan fenomena atau entitas dalam bentuk oral lisan atau tulisan. Dimana contohnya itu ada deskripsi prosedur kerja dan penjelasan alur bisnis. Ketiga itu ada model grafis, di mana menggunakan simbol, garis, gambar atau diagram untuk mempresentasikan sesuatu. Di mana contohnya itu seperti flowchart, diagram jaringan, dan peta. Yang keempat yaitu ada model matematis. Di sini model matematis ini menggunakan rumus persamaan atau ekspresi matematika untuk menggambarkan hubungan antar variabel. Dengan contohnya yaitu persamaan regresi dan model prediksi cuaca. Selanjutnya itu ada tujuan pemodelan, di mana tujuan pemodelan ini memudahkan pemahaman sistem yang kompleks dengan cara menyederhanakan elemen-elemen pentingnya, di mana membantu melakukan prediksi seperti forecasting untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya itu ada keuntungan pemodelan. Keuntungan pemodelan ini ada tiga, di mana menghemat biaya dan waktu analisis karena tidak perlu mencoba langsung di dunia nyata. Yang kedua itu ada memudahkan manipulasi variabel untuk melihat dampak perubahan. Dan yang ketiga itu ada mengurangi risiko kegagalan dalam percobaan langsung pada sistem asli. Lalu selanjutnya itu ada kerugian pemodelan, di mana kerugian pemodelan ini ada dua buah, yang mana tidak dapat menangkap seluruh pengaruh variabel atau kondisi nyata. Yang kedua itu ada membutuhkan keterampilan matematis, analisis, dan teknis yang tinggi untuk membangun model yang akurat. Oke, selanjutnya itu ada phase pengembangan model. Yang pertama itu ada penentuan masalah. Dari penentuan masalah ini adalah mengidentifikasi fenomena atau persoalan yang akan dimodelkan. Kedua itu ada pengembangan model, di mana pengembangan model ini membuat representasi seperti fisik, grafis, naratif, atau matematis dari sistem yang diteliti. Yang ketiga itu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini menggunakan hasil model untuk memberikan rekomendasi solusi atau strategi. Dan yang terakhir itu ada pemodelan dalam sistem pendukung keputusan atau SPK. Dalam SPK, model berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara variabel atau variabel keputusan, variabel rule control, dan variabel hasil. Dan juga dalam SPK itu membantu pengambil keputusan dalam kondisi kompleks dan penuh ketidakpastian. Jenis model yang sering digunakan dalam SPK itu ada pertama optimasi. Optimasi ini untuk mencari solusi terbaik dari alternatif yang ada. Dan yang kedua itu ada simulasi. Simulasi ini berguna untuk meniru kondisi nyata dalam melihat hasilnya. Dan yang ketiga itu ada heuristik, yang dimana menggunakan aturan praktis untuk mencari solusi yang cukup baik, meski bukan selalu optimal. Dan yang terakhir itu ada prediktif, untuk memperkirakan kondisi masa depan berdasarkan data historis. Jadi kesimpulannya itu adalah pemodelan adalah alat penting dalam analisis sistem karena mampu menyederhanakan realitas, memberikan pemahaman yang lebih jelas, serta membantu dalam pengambilan keputusan. Namun, pemodelan tetap memiliki keterbatasan sehingga hasilnya perlu dievaluasi dengan hati-hati sebelum diterapkan di dunia nyata. Baik, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem tanya jawab. Padahal saya persilakan. Baik. Kenapa pemodelan dianggap penting dalam membantu proses analisis dan pengambilan keputusan? Jelaskan alasannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya itu juga, di mana mengapa pemodelan dianggap penting dalam membantu proses analisis dan pengambilan keputusan. Jelaskan alasannya. Pemodelan penting karena dapat menyederhanakan sistem yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dengan model kita bisa menguji berbagai skenario tanpa harus mencoba langsung pada sistem nyata, sehingga menghemat biaya, waktu, serta mengurangi risiko kesalahan. Selain itu, model juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi masa depan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat.
warga dapat dimengerti. Baik, selanjutnya Eh, silakan. Fase apa saja yang terdapat dalam pengembangan model dan mengapa fase-fase tersebut sangat penting dalam fase pengembangan? Oke, baik, saya akan menjawab dari saudara Kevin, di mana apa saja phase dalam pengembangan model dan mengapa phase tersebut penting. Baik, phase pengembangan model meliputi yang pertama itu ada penentuan masalah, yang mana berhubungan dengan itu penting agar tujuan analisis jelas. Dan yang kedua itu ada pengembangan model, yang dimana ini penting untuk merumuskan abstraksi masalah. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini penting agar hasil model dapat digunakan dalam praktik nyata. Apakah penjelasan saya sudah jelas? Cukup. Ya, apakah ada yang bertanya? Aku izin bertanya ya. Mengapa pemodelan dianggap dapat mengurangi resiko dalam eksperimen langsung pada sistem nyata? Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Renggal, di mana pertanyaan itu mengapa pemodelan dianggap dapat mengurangi risiko dalam eksperimen langsung pada sistem nyata. Baik, dikarenakan karena model memungkinkan pengujian berbagai skenario dan memanipulasi variabel secara aman tanpa harus melakukan percobaan langsung yang bisa berisiko tinggi, mahal atau sulit dilakukan pada sistem nyata. Apakah saudara Renggal cukup? Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.